Ya, akhirnya kita mendapatkan lawan yang sepadan, yaitu data retail sales yang tadi malam dirilis ternyata hasilnya relatif lebih baik daripada ekspektasi, walaupun secara angka mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi ya begitulah, harga emas sempat terjadi koreksi, kemudian dia kembali bangkit karena faktor geopolitik yang masih tetap membayangi. Tapi kemudian di pagi ini dapat kabar bagus, yaitu kaitannya dengan meredanya risiko geopolitik. Tapi apakah betul bahwa ini reda berarti berakhir tanda-tanda ketegangan antara Amerika dan Iran, atau justru Amerika sedang menyusun rencana berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang datang pertama adalah data retail sales. Seperti yang tadi disebutkan bahwa retail salesnya menguat, tapi memang ada data PPI, ya ini kaitannya dengan inflasi dari produsen yang relatif mereda, atau dengan kata lain hampir mirip dengan apa yang terjadi pada inflasi konsumen kemarin, yaitu CPI, yang hasilnya memang tidak menunjukkan gejala meningkatnya inflasi. Nah, tapi masalahnya adalah tingkat pembelian atau daya beli konsumen dari retail sales menunjukkan angka yang kuat, berarti otomatis sedikitnya dia menekan kepada ekspektasi penurunan suku bunga. Tapi mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi ya minimal kita mungkin ada sedikit harapan. Kemungkinan 2026 masih bisa dipertimbangkan, tapi tidak di Januari. Oke, yang kedua datang dari lagi-lagi masalah Iran dan Amerika. Sepertinya tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa risiko geopolitik masih bisa sewaktu-waktu meningkat kembali. Jadi hati-hati dengan statement ataupun pernyataan-pernyataan dari Donald Trump. Seperti kita ketahui, dia adalah orang yang relatif bisa dikategorikan mungkin berubah-ubah. Jadi tadi malam, ataupun lebih tepatnya menjelang penutupan sesi New York tadi malam, itu memberikan indikasi bahwa Amerika tidak akan menyerang Iran dalam waktu dekat, dan itu dipicu dengan laporan dari Iran bahwa mereka tidak atau sudah mulai menghentikan tindakan kekerasan terhadap para pendemo. Ya, at least itu mungkin meredam, tapi situasinya kita masih harus menunggu terkait dengan pertemuan darurat atau rapat darurat di PBB. Ini kaitannya tentang Iran tentunya. Pembahasannya akan relatif lebih kompleks, dan saya rasa patut dicurigai mungkin tujuan dasarnya adalah untuk menenangkan atau mengendalikan situasi. Oke, yang terakhir ini datanya dari Jepang. Kalaupun misalnya kita kaitkan dengan suku bunga, ya memang ini salah satunya adalah tertuju kepada dukungan terhadap kenaikan suku bunga BOJ ditenggarai oleh para perusahaan. Dan satu-satunya yang mungkin juga perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan hubungan dagang antara Cina dan Jepang yang akan memburuk atau berpotensi memburuk. Jadi ya mau tidak mau ini yang memberikan rekomendasi ataupun ya bisa dikategorikan peringatan kepada Bank Sentral untuk berhati-hati menyikapi apa yang terjadi pada dampak hubungan dagang antara China dan juga Jepang. Oke, berarti kita lihat terlebih dulu retail sales yang ternyata resultnya adalah 0,6% untuk basis bulanan dan core retail salesnya 0,5%. Kalau Anda lihat angka yang spesifik sekali itulah di basis bulanan untuk retail sales. Bayangkan ada kenaikan yang cukup kuat dari minus 0,1% di periode sebelumnya, naik menjadi 0,6%. Kalau kita compare antara previous dengan aktual, jelas jauh sekali kenaikannya signifikan. Tapi kalau kita compare dengan ekspektasi 0,5%, ya mungkin bedanya tipis. Nah, disinilah sebabnya kalau Anda perhatikan di jam saat dirilis data, market kecenderungannya bimbang, dilema antara merespon data yang bagus atau hanya data yang relatif sedikit bagus. Nah, ternyata akhirnya beberapa menit berikutnya terjadilah penurunan pada pasar saham dan juga kepada emas tentunya. Ini kaitannya dengan penguatan dolar akibat data yang relatif kuat diartikan sebagai ekonomi yang relatif solid, termasuk daya beli yang relatif solid. Nah, tapi Anda lihat di situ core PPI-nya ternyata resultnya adalah 0% dari 0,4%. Artinya di sini ada harapan sebetulnya untuk indikasi ke depan. Ya, saya selalu korelasikan PPI ini adalah dengan data inflasi PCE yang biasanya akan dirilis di akhir bulan. Nah, berarti kita punya harapan juga terkait dengan data inflasi ini yang secara keseluruhan tidak terlalu panas atau bahkan tidak mencerminkan kekhawatiran yang ditunjukkan oleh para pelaku pasar. Minimal 2026 masih ada kesempatan untuk Fed tetap melanjutkan penurunan suku bunga walaupun hanya satu kali. Tapi tidak untuk bulan Januari, karena untuk Januari jelas itu momennya akan relatif tertutup karena beberapa data yang menunjukkan angka yang relatif lebih kuat. Oke, berarti ini ada kecurigaan juga terkait dengan retail sales. Mungkin saja dikaitkan dengan dampak belanja musim liburan kemarin, Thanksgiving, kemudian Natal, dan juga periode tahun baru, yang notabene kita pahami bahwa itu adalah kesempatan orang-orang berburu diskon. Jadi kalau misalkan lihat dari data ini, lalu kemudian compare juga dengan data tingkat pengangguran ataupun bahkan data tenaga kerja, ya sangat jelas. Karena ada terjadi perikutan mungkin di toko-toko ataupun mungkin retail ataupun peritel dalam hal
melakukan transaksi jual beli di musim liburan dan juga termasuk di tempat-tempat liburan. Nah, kondisi yang berikutnya yang kita perlu pertimbangkan adalah terkait dengan Amerika. Ada apa tiba-tiba Amerika meminta PBB untuk melakukan pertemuan darurat? Ya, satu hal yang pasti, kalau kita dengar 2 minggu lalu, sebetulnya Amerika sudah keluar dari beberapa anggota ataupun organisasi PBB, tapi kali ini dia tetap meminta PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait dengan Iran. Saya tidak tahu rencana ini apa, ataupun pertemuan akan membahas seperti apa, tapi pada dasarnya kalau misalkan ini adalah langkah diplomasi, berarti itu disambut positif, karena artinya tidak mengedepankan aksi militer. Dan itulah yang terjadi, kenapa emas mengalami penurunan, dolar mengalami sedikit pelemahan, karena memang pada dasarnya keduanya bersifat atau bertindak sebagai safe haven. Dengan safe haven mereda, lalu kemudian diplomasi diutamakan, berarti kita mungkin belum ada harapan untuk terjadinya kenaikan lebih lanjut yang lebih cepat untuk emas, kecuali data ekonomi yang relatif lebih lemah. Jadi balik lagi teman-teman, kalau misalkan ternyata geopolitik mereda, maka concern ataupun fokus market itu kembali ke sisi data ekonomi. Di mana data ekonomi yang lemah itu akan mendorong kembali harga mengalami kenaikan, dan data yang relatif lebih kuat justru akan meredam kenaikan tersebut. At least untuk sementara waktu. Karena ingat, basically kita masih melihat beberapa faktor lain. Nah, kembali ke PBB. Kalau memang ternyata PBB mengiyakan dan akan terjadi pertemuan, maka jadwalnya adalah hari ini, di hari Kamis. Dan kita belum tahu agenda ke depan, tapi saya rasa dalam 1 atau 2 hari ke depan, kita patut melihat, karena berarti kalau itu di hari Kamis, berarti kemungkinan di Indonesia sudah berujung kepada hari Jumat. Dan mungkin saja kita baru akan ketahuan apa yang terjadi ataupun pembicaraan apa yang dilakukan oleh Amerika di Dewan Keamanan PBB untuk hari Jumat pagi. Nah, posisi ini tentunya akan memberikan kesempatan untuk emas ataupun bahkan pasar lain yang relatif bernafas. Setelah itu, semua akan concern kembali kepada apa yang direncanakan ataupun yang dituju oleh Amerika. Dalam hal ini, terdapat berita ataupun informasi lain, yaitu bahwa rencana serangan sebetulnya tidak akan gugur ataupun selesai. Bahkan, Gedung Putih mengatakan mereka lebih memilih tindakan terhadap Iran ini yang lebih cepat dan tegas. Cepat dan tegas ini yang kami rasa inilah sinyal bahwa kemungkinan serangan masih akan bisa terjadi. Dan bahkan dari beberapa media mengatakan dalam 24 jam ke depan itu bisa saja terjadi. Saya rasa kalau kita berkaca kepada status beberapa serangan militer ataupun bahkan kaitannya dengan konflik geopolitik, yang paling memungkinkan itulah menjelang akhir pekan. Sehingga saya harap Anda harus waspada, berhati-hati dengan efek menjelang akhir pekan. Bukan berarti kita akan mengawasi ini sebagai sinyal yang bullish untuk gold ataupun bahkan negatif untuk saham. Tapi prioritas utamanya adalah menyelamatkan diri supaya nantinya tidak terkena jebakan. Jadi yang dimaksud adalah kondisi ini makin menyulitkan kita untuk memastikan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang jelas, kalau misalkan ternyata eskalasi tersebut meningkat, yang jelas safe haven seperti emas itu akan kembali mengalami penguatan. Dan berarti juga indeks saham akan berpotensi mengalami penurunan. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dengan dampak yang mungkin ditimbulkan dari USD Japanese Yen, ada beberapa pengusaha ataupun bahkan mayoritas pengusaha di sana yang cenderung mendukung kenaikan suku bunga BOJ. Ini dikaitkan dengan mata uang yen terlalu lemah. USD Japanese Yen mengalami kenaikan bukan berarti bagus, tapi justru itu akan membebani kepada importer, karena berarti mereka akan mengimpor barang dengan posisi yang relatif lebih mahal. Sementara mungkin yang diuntungkan adalah eksportir, karena dengan pelemahan yen berarti mereka punya nilai ataupun bahkan keuntungan yang lebih besar. Nah, satu sisi, dampak berikutnya adalah kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada hubungan dagang antara China dan Jepang. Kita tahu dalam 1 bulan terakhir, kita dapatkan informasi bahwa hubungan antara China dan Jepang ini memanas setelah Perdana Menteri Takaichi menyinggung terkait dengan posisi Taiwan terhadap China. Jadi hal itu dikatakan oleh China sebagai bentuk input campur terhadap kepentingan politik dalam negeri China. Nah, rasa-rasanya ke depan kita masih harus melihat ini sebagai sinyal apakah hubungan antara kedua negara tersebut di Asia akan relatif renggang atau semakin padu. Tapi ada kekhawatiran dari para pengusaha tersebut, sekitar 2/3 perusahaan yang ada di Jepang mengatakan bahwa ekonomi bisa terdampak negatif kalau seandainya hubungan dagang antara China dan Jepang itu terus memburuk. Nah, indikasinya malah kecenderungannya mereka melihat mungkin setengah di antaranya akan memperkirakan itu akan berdampak langsung pada bisnis mereka. Terutama ini kaitannya dengan risiko pasokan rare earth mineral
yang mereka dapatkan dari China yang mungkin akan terkendala atau relatif berkurang. Ya, beberapa industri teknologi juga justru sangat bergantung atau sangat menggantungkan diri kepada rare earth mineral dari China. So, kalau misalkan hubungan dagang keduanya renggang, maka hampir bisa dipastikan mungkin pasokan itu akan berkurang dan itu berarti ada sentimen negatif dari Asia. Dampaknya jelas, berarti Nikkei bisa berpotensi turun, tapi kalau misalkan lihat secara keseluruhan, kita masih tetap harus melihat dari indikasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Sentral Jepang. Oke, dengan data ekonomi yang sudah rilis tadi malam, berarti kita masih berlanjut dengan data ekonomi nanti sore, diawali dengan GDP dari Inggris dan juga manufacturing production. Kalau angkanya relatif lebih rendah, berarti kita akan lihat pound sterling kembali turun, dan itu berarti mendukung kepada target ataupun proyeksi penurunan dari pola yang kita tunggu dalam 2 minggu terakhir, yaitu ascending broadening wedge. Kemudian kalau misalkan datanya positif, ada kemungkinan dia rebound, tapi dengan asumsi bahwa kenaikan ini mungkin terhambat oleh penguatan US dollar. Di sisi lain, di malam hari kita akan lihat initial jobs claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan termasuk juga data PMI Manufacturer. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi, maka mayoritas data diperkirakan akan relatif mengalami pelemahan. Ya, termasuk Philadelphia Fed yang mungkin mengalami di sini penguatan minus 10 menjadi minus 1. Sementara initial jobs claim mengalami pelemahan dari 208 menjadi 215.000. Dan New York Empire akan mengalami penguatan dari minus 3,9 menjadi 0,8. Mayoritas mengalami kenaikan. Ya, jadi kita artikan bahwa kemungkinan data relatif mix. Kalaupun iya, berarti dolar akan memiliki rintangan untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Tapi di sisi lain, ini akan berdampak positif kepada emas. Tapi sebaliknya, kalau datanya relatif jauh lebih kuat, maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah emas akan melanjutkan penurunan. Tapi jangan lupakan bahwa tadi kita sudah sempat singgung, posisi geopolitik sama sekali belum 100% selesai, sehingga masih harus waspada dalam 1 kali 24 jam ke depan.